Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Safina Salsabila. Saya dari MTSSA Rautatus Syifa. Di sini saya akan menceritakan kisah seorang nabi yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal yang sangat besar. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda manusia. Makin lama, manusia semakin gemar membuat patung. Mereka percaya bahwa patung-patung tersebut dapat melindungi mereka dan menentukan nasib mereka. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa adanya petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya agar meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mulailah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam pun berseru, "Wahai umatku, segeralah kalian bertaubat." Tetapi seruan Nabi Nuh tidak didengar oleh kaumnya. Bahkan ada yang mengejek dan menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. "Sudahlah Nuh, berhenti bicara percuma. Kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja. Bagaimana jika kamu mendatangkan azab itu kepada kami? Jika kau memang benar." Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Akan datang saatnya teguran dari Allah untuk kalian semua." Ya Allah, mengapa teguranku ini membuat mereka semakin jauh dari kebenaran? Nabi Nuh alaihissalam pun berdoa, "Ya Allah, lindungilah orang-orang yang masih percaya padamu." Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut dan memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal. Ejekan dari kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Hahaha, lihatlah, terbukti bahwa Nuh gila. Bikin apa sih itu? Bikin kapal ya? Untuk berlayar di hutan? Ucap kaum Nabi Nuh yang durhaka. Hingga pada suatu hari, setelah kapal itu telah selesai, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk menaiki sebuah bukit dan menyeru sekeras-kerasnya, "Wahai kawanan binatang liar, kawanan burung, kawanan serangga, dan semua yang bernyawa, datanglah kemari, masuklah ke dalam bahtera ini. Sungguh, azab sebentar lagi akan terjadi." Seruan Nabi Nuh alaihissalam terdengar dari timur hingga ke barat. Kawanan binatang liar, burung, dan serangga datang berbondong-bondong. Lalu Nabi Nuh alaihissalam pun berkata, "Aku diperintahkan untuk membawa masing-masing binatang, sepasang jantan dan betina. Semuanya dimasukkan ke dalam kapal bersama orang-orang beriman." Keluarga Nabi Nuh alaihissalam termasuk yang ada di dalam kapal, terkecuali istrinya dan salah satu anaknya, Kan'an.
Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka termasuk orang yang tidak beriman dan durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap, petir menggelegar, angin bertiup kencang, hujan pun semakin lebat. Dari dalam tanah memancar air yang sangat deras. Lama-kelamaan air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya, dari atas tampak putranya, Kan'an, sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayang kepada anaknya, Nabi Nuh alaihissalam pun berkata, "Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini, nak. Tidak ada orang yang bisa selamat dari banjir ini, kecuali orang yang ada di dalam kapal ini." Kan'an pun berkata, "Tidak, ayah. Aku akan menaiki bukit yang tinggi ini. Aku pasti akan selamat." Tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an pun tidak terlihat lagi. Nabi Nuh alaihissalam pun sangat sedih. Tetapi beliau menerima keputusan Allah.